بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat kepada kita semua. Salah satu nikmat yang patut untuk kita syukuri yaitu nikmat kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini, sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah, masih bisa mengaji, masih bisa beramal soleh. Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, igtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama, hayataka qabla mautik, manfaatkan hidupmu sebelum datang matimu. Kemudian yang kedua, syababaka qabla haramik, manfaatkan waktu mudamu, waktu di mana kamu masih kuat beribadah kepada Allah, qabla haramik, sebelum datang masa di mana kamu sudah jompo, di mana kamu sudah tidak kuat untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ghina'aka qabla faqrik, manfaatkan waktu kayamu, manfaatkan ketika kamu banyak harta, ada rezeki lebih, untuk bersedekah, untuk berinfak, untuk bermanfaat kepada orang lain, qabla faqrik, sebelum datang waktu di mana kamu fakir, di mana kamu justru membutuhkan sedekah dari orang lain. Kemudian yang keempat, jamaah rahimakumullah, faraghaka qabla syughlik, manfaatkan waktu luangmu sebelum datang waktu sibuk. Nah, kita ini kan pasti punya waktu luang dan pasti punya waktu sibuk. Nah, kadang seharian gak berhenti kegiatan, ya, kondangan nikahan sampai 3 kali dalam sehari, jemaah rahimakumullah. Nah, mumpung kita ada waktu luang, mumpung kita ada kesempatan, manfaatkan kesempatan ini untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi yang kelima, hidupmu sebelum matimu, masa mudamu sebelum masa tuamu, kemudian kayamu sebelum miskinmu, sempatmu sebelum sibukmu, kemudian yang terakhir, sehataka qabla saqamik, sehatmu sebelum sakitmu. Jadi mumpung masih sehat, banyak beribadah kepada Allah. Sebab kalau kita udah sakit, kita tidak maksimal beribadah kepada Allah. Semoga nikmat waktu, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat kekuatan yang Allah berikan kepada kita ini bisa kita manfaatkan sebaik mungkin untuk banyak beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Ahad keempat ba'da subuh, alhamdulillah kita rutin mengkaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan melanjutkan kajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan bulan kemarin kita membahas bagaimana perjalanan hijrah Rasulullah ke Madinah. Kemudian bagaimana antusias sahabat Rasulullah, orang-orang Madinah dalam menyambut Rasulullah ketika tiba di Madinah, Bapak Ibu. Nah, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, semua orang berebut ingin Rasulullah tinggal di rumahnya. Karena yang datang ini orang mulia, tentu menjadi kemuliaan dan kehormatan tersendiri bagi mereka ketika Rasulullah tinggal di rumah mereka. Jadi waktu Nabi datang, langsung tali ontanya itu dipegang oleh mereka. Kata mereka, ya Rasulullah, ayo tinggal di rumah kami. Kami nggak apa-apa tinggal di luar, kami nggak apa-apa tinggal di tempat lain. Yang penting kau tinggal di rumah kami, kata mereka. Tapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu bersabda, ini untuk menunjukkan kebijaksanaan dan keadilan jemaah rahimakumullah. Kata Rasulullah, biarkan saja untaku ini berjalan. Dia diperintah oleh Allah. Di mana dia berhenti, disitulah akan dibangunkan masjid dan akan dibangunkan tempat tinggalku. Ya. Jadi kebiasaan orang Arab itu, Bapak Ibu, kalau sudah bingung dalam menentukan sesuatu karena banyaknya pilihan atau banyaknya tawaran, biasanya mereka akan mengundi jemaah rahimakumullah. Ya, mereka mau berangkat dagang ini, mereka bingung apakah hari ini hari baik, maka mereka akan mengundi. Jika yang keluar itu hari baik, tulisan hari baik, maka mereka akan berangkat. Tapi mengundi yang semacam itu hukumnya haram, ya, karena termasuk mengundi nasib, ya. Tetapi mengundi untuk menentukan siapa yang berhak, maka itu hukumnya boleh. Seperti mengundi siapa yang berhak untuk dapat arisan bulan depan, mengundi siapa yang berhak untuk ikut. Nabi biasanya mengundi istrinya untuk ikut perang, karena Nabi setiap keluar kota atau safar, baik berdagang atau berperang, beliau SAW selalu mengajak salah satu istrinya. Dan cara beliau memilih mereka adalah dengan cara mengundi, diundi. Nah, kita nggak pakai undian karena istri kita cuma satu, ya. Nah, waktu itu Nabi berkata kepada para sahabatnya, biarkan saja unta ini berjalan, dia diperintah. Nah, ternyata unta itu, Bapak Ibu, berhenti di tanah milik dua orang anak yatim. Nah, di tanah itulah akan dibangun masjid dan akan dibangun tempat tinggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Untuk sementara waktu, ya, sambil menunggu dibangunnya masjid dan dibangunnya tempat tinggal Rasulullah, maka Rasulullah SAW sebagaimana yang sudah kita pelajari, beliau tinggal di rumahnya siapa? Nah, di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ada dua pertimbangan kata ulama atau dua alasan kenapa Rasulullah memilih rumah Abu Ayyub Al-Ansari sebagai tempat tinggal sementara. Yang pertama, karena rumah Abu Ayyub ini, Bapak Ibu, dekat dengan lokasi pembangunan masjid dan pembangunan rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Rasulullah ingin melihat proses pembangunan, membantu, ikut serta, nggak jauh-jauh datang, gitu. Yang kedua, karena Abu Ayyub lah orang pertama yang menurunkan barang-barangnya Rasulullah lalu ditempatkan di rumahnya oleh beliau, oleh Abu Ayyub, ya, di rumahnya Abu Ayyub. Ini memang pintar sahabat ini. Jadi kata Abu Ayyub, kalau barang-barangnya di rumah, masa Rasulullah tinggal di tempat lain? Kan enggak, ya. Jadi diambil barang-barangnya, kemudian disimpan. Setelah itu Rasulullah bertanya, siapakah yang menyimpan barang-barangku?
Kata Abu Ayyub, ya Rasulullah, barang-barangmu ada di rumahku. Nah, pertimbangan yang pertama tadi, rumahnya Abu Ayyub dekat dengan lokasi pembangunan rumah Nabi. Yang kedua, barang-barang Nabi ada di rumahnya Abu Ayyub. Maka untuk sementara waktu jemaah rahimakumullah, Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub. Ya. Nah, rumahnya Abu Ayyub ini kebetulan 2 lantai. Jarang-jarang waktu itu rumahnya orang Arab yang 2 lantai, Bapak Ibu. Rumah dulu itu kan rata-rata 1 lantai, ya, kecuali memang orang-orang kaya, ya. Nah, maka Rasulullah tinggal di lantai bawah, sedangkan Abu Ayyub tinggal di lantai atas, jemaah rahimakumullah. Nah, sekarang kita masuk poin pembahasan 3 program pokok Rasulullah di Madinah. Setelah Rasulullah tiba di Madinah, nah, Rasulullah SAW memiliki 3 program pokok, Bapak Ibu. Dan 3 program pokok itu sebagai pilar-pilar penting negara. Ini 3 hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah untuk menunjukkan pilar negara Islam, untuk membangun simbol-simbol keislaman, jemaah rahimakumullah. Nah, 3 program pokok itu, yang pertama adalah membangun masjid. Dan menurut suatu riwayat, ini merupakan masjid kedua yang dibangun oleh Nabi. Yang pertama dibangun adalah Masjid Quba, kan. Sebelum Nabi sampai ke Madinah, Nabi sempat mampir di sebuah tempat namanya Quba. Maka Nabi membangun masjid di tempat itu, ya. Lalu masjid itu sekarang disebut dengan Masjid Quba. Quba itu padahal bukan nama masjid sebenarnya. Quba itu adalah nama daerah, nama kampung. Lalu karena masjid itu dibangun di kampung namanya Quba, maka masjid itu dinamain oleh orang-orangnya dengan Masjid Quba. Nah, masjid di Arab itu ya kadang pakai nama orang, atau kalau enggak pakai nama daerah, nama kampung, ya. Kalau kita di Indonesia ini jarang yang pakai nama kampung. Yang ada pakai nama orang atau nama-nama yang seperti nama Allah, Baitur Rahman, Al-Barakah, dan lain sebagainya, ya. Baik. Nah, sedangkan masjid kedua yang dibangun oleh Nabi SAW adalah masjid yang ada di kota Madinah. Jadi program pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah membangun masjid. Yang kedua, membangun ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antara kaum muslimin, terutama antara muhajirin dan ansor. Nabi mempersaudarakan mereka. Sebenarnya mereka gak ada hubungan nasab, tapi dipersaudarakan oleh Nabi. Misalnya saya sebagai muhajirin, Pak Anto sebagai orang ansor. Muhajirin adalah orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, berarti bukan pribumi, mereka pendatang. Sedangkan ansor adalah pribumi yang menolong orang-orang hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka menyediakan tempat, mereka memberikan akomodasi hidup kepada orang muhajirin. Nah, mereka ini nggak ada hubungan nasab, bahkan mungkin ada di antara mereka yang nggak pernah ketemu sebelumnya, nggak kenal, ya, tapi sama Rasulullah dipersaudarakan, dan itu kedudukannya sama seperti saudara senasab, jadi sama-sama dapat ahli waris, ya. Hadirin, hartanya orang ansor itu juga hartanya orang muhajirin. Nah, ini persaudaraan seperti ini tidak mudah, ya, karena kita kebanyakan, ya, bersaudara dengan kaum muslimin itu ya saudara hanya sekedar teman, hanya sekedar kenal. Adapun masalah harta kita, ya harta kita sendiri, harta dia sendiri. Nah, maka program Rasulullah yang kedua adalah membangun ukhuwah Islamiyah antara kaum muslimin, terutama antara muhajirin dan ansor, dipersaudarakan oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah membuat Mitsaqul Madinah,
piagam Madinah, kayak semacam dustur ya, undang-undang Bapak Ibu. Bagaimana hubungan kaum muslimin dengan non muslim yang ada di kota Madinah, terutama orang-orang Yahudi. Tapi pada akhirnya nanti orang Yahudi mengingkari atau mengkhianati mitsaqul Madinah. Kemudian Rasulullah mengusir mereka dengan perintah dari Allah untuk keluar dari kota Madinah. Sehingga turun surah Al-Hasyr juz 28. Al-Hasyr artinya pengusiran orang-orang Yahudi. Ya. Nah, pagi hari ini kita akan membahas program yang pertama, yaitu membangun masjid. Nah, ini menarik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ya. Nabi sampai ke Madinah dan belum tinggal 1 bulan di Madinah, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah punya program membangun masjid, bukan membangun rumah sendiri. Tapi pertama yang dibangun oleh Nabi itu adalah masjid. Nah, setelah masjid rampung, barulah membangun rumah untuk Rasulullah dan untuk istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, pada bagian sebelum ini, sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal, telah disebutkan bahwa unta Rasulullah berhenti di sebidang tanah milik 2 anak yatim. Sebenarnya para sahabat itu mereka ingin tanah mereka dibangun masjid dan di situ juga dibangun rumah Rasulullah. Siapa yang tidak mau jamaah rahimahullah? Itu amal jariyah. Ya. Ini amal jariyah. Sebagaimana almarhum al-maghfurlah ya Pak Zain, insyaallah beliau punya amal jariah dengan masjid ini, dan orang-orang yang membangun masjid ini juga akan amal jariah, dan orang-orang yang memakmurkan masjid ini memberikan contoh kepada generasi setelahnya juga akan mendapatkan amal jariah rahimakumullah. Jadi para sahabat saat itu berebut agar tanah mereka atau bahkan rumah mereka nggak apa-apa dibongkar untuk dibangun masjid dan dibangun rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian Rasulullah bersikap bijaksana. Rasulullah membiarkan ontanya memilih dengan perintah dari Allah. Ternyata onta itu berhenti dan duduk di mana? Di tanah, di sebidang tanah milik 2 anak yatim. Namanya Suhail dan Sahal. Suhail, Sahal ya. Namanya agak mirip-mirip. Kalau Sahlun kemudahan, kalau Suhailun kemudahan kecil. Ya, sama dengan gini. Abdun hamba. Kalau Ubaidun, Ubaid ya, itu hamba juga tapi hamba kecil. Nah, Sahlun kemudahan, Suhailun kemudahan kecil. Ya. Mereka berdua berada dalam pemeliharaan As'ad bin Zurarah. Artinya yang menjadi walinya mereka ini adalah seorang laki-laki yang merupakan paman mereka, namanya As'ad bin Zurarah. Ya. Nah, sebidang tanah itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya, dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa tempat itu merupakan tempat penjemuran kurma. Ya. Di tempat itulah akan dibangunkan masjid dan dibangunkan rumah Rasulullah SAW. Nah, ketika onta itu berhenti di tempat atau di sebidang tanah milik 2 anak yatim, Rasulullah SAW bersabda apa? Ini sabdanya. Hadza insyaallah al-manzil. Riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Rasulullah, insyaallah ini tempatnya. Nah, ini rumah. Nah, ini masjid kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, sehingga para sahabat saat itu tidak ada di antara mereka yang cemburu, yang iri, ya, yang sakit hati, nggak ada. Karena bukan Rasulullah SAW yang sendiri yang memilih, tetapi unta itu yang dituntun oleh Allah untuk memilih jamaah rahimakumullah. Tapi kan kalau kita nggak bisa seperti itu, ya. Lalu kemudian kambing dilepas, disuruh untuk biarkanlah kambing ini, dia memilih karena dia diperintah,
nggak bisa. Kita ini bukan nabi dan rasul. Kita dikasih akal, kita dikasih kemampuan oleh Allah untuk memilih. Ya, kadang pilihan kita sesuai dengan pilihan Allah, kadang tidak sesuai. Itu hal yang wajar karena kita bukan nabi dan rasul. Kadang pilihan kita salah, Bapak Ibu. Baru tahu salah kapan? Setelah terjadi, jemaah rahimakumullah. Ya, kadang kita tidak memilih dan menyesal karena kita tidak tahu bahwa yang tidak kita pilih itu adalah sebenarnya kebaikan. Ya. Nah, maka saat itu Rasulullah SAW memanggil kedua anak yatim tersebut, yakni Suhail dan Sahal. Lalu Rasulullah menawar tanah mereka. Nah, waktu itu Rasulullah menawar, ingin membeli. Kata Rasulullah, berapa tanah kalian ini dijual? Tetapi kedua anak yatim ini kan anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya dan apa? Belum balik. Jadi anak yatim ini belum balik, jemaah. Kalau udah balik tidak mungkin disebut yatim dalam hadis. Ya. Jadi anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya dan belum balik. Ya. Maka Rasulullah SAW memanggil mereka dan menawar tanah mereka. Berapa harganya, kata Nabi? Aku ingin beli tanahmu, karena di tanah inilah akan dibangun masjid dan dibangun tempat tinggalku, kata Nabi. Tetapi kedua anak itu berkata, kata mereka, justru kami ingin memberikannya atau menghibahkannya kepada engkau, wahai Rasulullah. Kenapa menghibahkan, bukan mensedekahkan, bukan mewakafkan, hadirin? Nah, ini pelajaran penting bagi kita semua, ya, bahwa Nabi dan keturunannya itu tidak boleh menerima sedekah, nggak boleh. Ya, kalau keturunan Nabi itu ada sampai saat ini, jemaah rahimakumullah, dan menurut jumhur ulama memang keturunan Nabi itu ada sampai saat ini, walaupun di media sosial itu kan sempat ramai ya tentang nasab, sampai ada tes DNA sembarang. Ya, tes DNA itu. Kalau memang betul engkau nasab Nabi Muhammad, tes DNA. Ya apa ya? Nasab sampai tes DNA seperti itu. Nasab itu bukan dari tes DNA, jemaah rahimakumullah. Nasab itu sudah tertulis dan orang Arab sangat menjaga nasab. Nah, maka ini pelajaran bagi kita semua bahwa Nabi dan keluarganya tidak boleh menerima sedekah. Makanya Nabi kalau dihidangkan makanan, Nabi akan bertanya, ini sedekah atau hadiah? Ini sedekah atau hadiah? Maka kemudian para sahabat paham, ini hadiah, wahai Rasulullah. Ya. Nah, panjenengan kalau ingin memberi orang-orang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah, sebenarnya secara harta mereka sudah mapan. Tapi panjenengan ingin memberi, itu sebenarnya pemberian yang lebih bagus, bukan sedekah, tapi hadiah. Nah, sedekah itu kan identik kepada orang-orang yang tidak mampu. Ini saya sedekah sama ustadz, waduh, ustadznya dikira nggak mampu. Ya. Kalau sama orang yang mampu itu lebih baik bukan sedekah tapi hadiah. Pak, ini ada hadiah buat panjenengan. Kemudian yang kedua, jemaah rahimakumullah, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima tanah itu sebagai tanah hibah? Ya, karena Rasulullah ingin menampakkan sebuah perjuangan. Ya, maka Rasulullah membeli. Sebagaimana di pembahasan sebelumnya, Rasulullah membeli untanya Abu Bakar. Padahal Abu Bakar itu memberikan hadiah unta itu kepada Rasulullah sebagai hadiah. Ya, tapi Rasulullah nggak mau. Ketika mau berangkat hijrah ke Madinah, enggak, kata Rasulullah, aku beli. Nah, maka dibeli oleh Rasulullah seharga 10 dinar, jemaah rahimakumullah. Kemudian tanah ini pun juga dibeli oleh Rasulullah. Rasulullah nggak mau dihibahkan, Rasulullah nggak mau dikasih. Ya, ini Rasulullah ingin menunjukkan perjuangan. Ya. Jadi kalau berjuang itu jangan sampai orang lain disuruh berjuang, kita cuma ngomong aja, itu nggak benar. Jemaah rahimakumullah, marilah kita nyumbang ke masjid,
marilah kita membangun masjid, tapi yang ngomong nggak nyumbang padahal duitnya banyak. Nah, ini keliru, ya. Maka Rasulullah pun menolak, Bapak Ibu, tawaran atau hibah dari dua anak yatim itu, dan Rasulullah memutuskan untuk membelinya dengan harga 10 dinar. Sudah, kata Nabi, aku beli ya, harga 10 dinar, mungkin harga pasaran tanah saat itu. Kan udah bisa diperkirakan ya. Nah, udah bisa diperkirakan. Udah, kata Nabi, aku kasih kamu 10 dinar. Kasih 10 dinar. Tapi waktu itu Rasulullah SAW akadnya dengan walinya dua anak yatim ini. Siapa walinya tadi? As'ad bin Zurarah. Dibayar oleh Rasulullah 10 dinar. Ya. Dalam riwayat yang lain, jemaah rahimakumullah, disebutkan bahwa di tempat tersebut, ya, di sebidang tanah milik dua anak yatim yang sudah dibeli oleh Rasulullah itu, terdapat kuburan orang-orang musyrik, ada juga pohon kurma. Selain itu dataran yang ada bagian yang agak tinggi, ya. Maka Rasulullah memerintahkan agar kuburan itu digali. Janganlah, kata Nabi, jangan langsung kalian ratakan dengan tanah kuburan itu, tapi digali dulu. Digali, kemudian tulang belulangnya diperintahkan oleh Nabi untuk dikeluarkan, ya. Tanah yang agak tinggi itu diperintahkan oleh Nabi untuk diratakan, ya. Setelah rata semua, setelah bersih, barulah dilakukan pembangunan masjid. Pertama yang dibangun masjid, bukan rumah Nabi, ya. Makanya pesan guru saya waktu saya mondok, kalian kalau ingin buat pondok, maka buatlah masjid terlebih dahulu. Buat masjid dulu. Perumahan yang paling bagus itu ya perumahan yang ada masjidnya. Berarti kalau developernya itu syar'i, ya, ngikutin sejarah ini, yang dibangun di perumahan itu ya masjid dulu. Tapi kan belum ada orangnya. Nah, paling tidak setelah warganya banyak, minimal 40-50 kakak atau 50 rumah, maka dibangunkan masjid. Panjenengan kalau nyarikan perumahan buat anak, pertimbangkan masjid, jemaah rahimahullah. Karena kalau udah keluar perumahan itu susah yang mau ke masjid, ya, tidak mudah. Yang di perumahan aja nggak semuanya ke masjid, padahal di perumahan itu ada masjidnya. Apalagi kalau perumahan itu nggak ada masjidnya. Yang keluar sholat di masjid itu ya ada, tapi nggak banyak, jemaah rahimahullah, ya. Maka dimulailah pembangunan masjid. Setelah tanah itu dibeli, diratakan, kuburan dibongkar, tulang belulangnya dikeluarkan, kemudian pohon-pohon kurma sudah dipotong, Nabi memerintahkan mereka untuk bangun masjid terlebih dahulu, ya. Semangat Rasulullah dalam membangun masjid. Ternyata Nabi ini bukan hanya sebagai pemerintah, ya. Nabi juga bukan hanya sebagai inisiator, Bapak Ibu, tapi Nabi juga sebagai eksekutor, ya. Nabi juga ikut andil, berbaur bersama para sahabatnya dalam membangun masjid. Jadi Nabi itu tidak hanya mengajarkan dengan lisan, dengan ucapan, tapi Nabi juga mengajarkan dengan perbuatan, contoh. Jemaah rahimakumullah. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah membawa batu bata yang masih mentah. Dengan penuh semangat beliau sambil berkata, "Hadzal himal la himala Khaybar. Hadza abarru rabbana wa athhar." Yang dibawa ini bukanlah beban dari Khaybar. Ini lebih kekal, lebih bermanfaat, dan lebih suci di sisi Rabb kami. Subhanallah. Panjenengan bawa satu batu itu, bawa satu batu, mikul satu batu, ya, untuk pembangunan masjid. Apa kata Nabi? Ini lebih kekal, lebih bermanfaat, lebih suci di sisi Rabb kami. Artinya apa? Satu batu itu akan menjadi amal jariah. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, "Man bana masjidan walau kamabhasa qasasin banallahu lahu baitan fil jannah." Atau kama qala Rasulullah. Siapa yang membangun masjid walaupun hanya dengan satu batu, walaupun hanya dengan satu bata,
maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Bagaimana kalau membangun full bangunan, apalagi tambah tanahnya, jemaah rahimakumullah ya. Makanya Nabi SAW mengatakan hadza abarru rabbana wa athhar, ini lebih kekal, lebih bermanfaat dan lebih suci di sisi Rabb kami. Nah, kita harus punya amal ini Bapak Ibu, amal jariah pembangunan masjid. Nah, coba kita ingat-ingat, punya enggak kita ini? Pernah enggak nyumbang masjid ketika dilakukan pembangunan ya? Kalau pernah nyumbang 1 juta, 2 juta. Ustadz pernah nyumbang berapa? 2.000 waktu kota amal itu berjalan di masjid saat khutbah dibacakan. 2.000 hadirin. 2.000 dapat apa? Nah, 2.000 insya Allah akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian beliau juga berseru, ini untuk memberikan semangat kepada para sahabat ya. Allahumma innal ajra ajrul akhirah farhamil ansar wal muhajirah. Ya Allah, sesungguhnya pahala yang sungguhnya adalah pahala akhirat, ganjaran yang sungguhnya adalah ganjaran akhirat. Farhamil ansar wal muhajirah. Nabi melihat orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor itu sangat bersemangat dalam membangun masjid, maka Nabi mendoakan mereka. Kata Nabi apa? Farhamil ansar wal muhajir. Ya Allah, berikan rahmat kepada kaum ansar dan kaum muhajirin. Jadi Nabi itu sangat cinta kepada mereka, Bapak Ibu. Makanya kalau ada orang membantu kita, menolong pekerjaan kita atau menolong kesulitan kita, jemaah rahimahullah, doakan dia. Ya Allah, berikan dia rahmat karena dia telah menolong aku, karena dia telah membantu aku. Ya, doakan. Nah, kita lanjut. Semangat para sahabat membangun masjid. Yang semangat bukan hanya Nabi. Kalau akarnya bagus, kan batangnya, rantingnya juga akan bagus. Nah, artinya begini, kalau pemimpinnya bagus, maka yang dipimpin juga akan bagus. Karena yang memimpin memberikan contoh yang bagus, semangat dalam membangun masjid, maka para sahabat pun juga bersemangat, jemaah Allah. Bayangkan nanti di belakang disebutkan bahwa masjid itu selesai dalam waktu 12 hari. 12 hari loh. Saking semangatnya Rasulullah dan para sahabat untuk membangun masjid ya. Jadi gotong royong. Nah, semangat para sahabat membangun masjid. Diriwayatkan bahwa mereka para sahabat sangat bersemangat memindahkan bebatuan sambil melantunkan syair. Syair ini bagi orang Arab, Bapak Ibu, ya semacam model penyemangat lah. Nah, kalau orang sekarang penyemangatnya apa? Bekerja supaya semangat tuh kira-kira penyemangatnya apa? Nggak tahu ya. Kadang ada orang supaya semangat kerja nyetel apa? Nyetel musik dangdut. Semangat sambil ngangguk-ngangguk kepalanya. Ya. Kemudian ada kopi, ada gorengan di situ, semangat. Nah, sahabat orang-orang Arab kebiasaannya saat itu dalam semangat bekerja, ya semangat kebersamaan, mereka akan melantunkan syair. Ya, saat itu mereka mengumandangkan syair untuk membangkitkan semangat. Allahumma innahu la khaira illa khairul akhirah fansuril ansar wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Ya Allah, tolonglah kaum ansar dan kaum muhajirin. Ya. Salah satu sahabat yang sangat semangat dalam membangun masjid itu adalah Ammar bin Yasir. Ini sahabat pernah kita pelajari sejarahnya. Beliau pernah disiksa oleh orang-orang kafir Mekah. Ya, pernah disiksa oleh orang-orang kafir Mekah, dibawa ke tanah lapang, dijemur, dihukum sampai ayah dan ibunya beliau ini meninggal dunia. Dan itulah orang pertama yang syahid dalam Islam. Ammar bin Yasir selamat karena masih muda, kuat fisiknya. Nah, termasuk sahabat yang sangat bersemangat dalam membangun masjid ya Ammar bin Yasir. Kalau yang lain membawa satu batu,
Jadi ngangkat itu yang diangkat cuman satu, nanti ngambil lagi satu. Tapi Ammar bin Yasir ini membawa dua batu. Ya, sekali ngangkat itu langsung dua. Satu di tangan kanan, yang satu di tangan kiri, taruh di pundaknya. Ya. Semangat hadirin. Rasulullah kagum melihat Ammar bin Yasir. Kata Rasulullah, wahai ibnu Sumayyah. Sumayyah ini nama ibunya. Wahai mohon maaf, ya betul, Sumayyah ini nama ibunya hadirin. Wahai ibnu Sumayyah, wahai anak laki-lakinya Sumayyah, orang-orang ini mendapatkan pahala satu, tetapi engkau mendapatkan pahala dua. Karena apa? Batu yang dibawa ada dua di bahunya Ammar bin Yasir. Kemudian Nabi menyebutkan dengan wahyu dari Allah tentang akhir kehidupan Ammar. Kata Nabi, bekal terakhirmu adalah satu hirupan susu dan engkau akan dibunuh oleh kelompok pembangkang. Benar. Setelah Rasulullah SAW wafat, ya, jauh setelah Nabi wafat, kalau nggak salah di pemerintahan masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, beliau dibunuh oleh para pembangkang. Jamaah rahimakumullah. Jadi bukan ramalan, ya, apa yang dikatakan oleh Nabi itu benar, dan ini menunjukkan mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjut. Masa pembangunan masjid. Nah, pembangunan masjid membutuhkan waktu selama kurang lebih 12 hari. Jadi masjid itu, ya, selama 12 hari berdiri masjid, jamaah rahimakumullah. Kok bisa cepat? Ya karena yang bekerja banyak dan semangat. Kadang ada yang bekerja banyak tapi nggak semangat, ya, dicicil, ya. Apalagi kalau bukan borongan hadirin, ya. Kalau bukan borongan sedikit, aduh, yang punya bangunan itu mikir, ya, ini kalau sebulan kayak gini habis buat gaji kulinya, ya, kadang lebih mahal kulinya dibandingkan material bangunannya. Baik. Tapi kalau borongan enggak, jemaah rahimakumullah, cuman kadang hasilnya kurang maksimal. Nah, waktu itu para sahabat sangat bersemangat, mereka gotong royong sehingga masjid selesai dibangun dalam waktu 12 hari. Setelah masjid selesai dibangun, maka mereka melanjutkan membangun rumah untuk Nabi dan istri-istrinya Nabi. Nah, waktu itu istri Nabi masih dua, ya. Setelah wafatnya Khadijah kan Nabi nikah lagi dengan Saudah binti Zam'ah, yang satu lagi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dengan Aisyah Nabi menikahnya ketika di Madinah, ya. Dan waktu itu Aisyah masih berusia 6 tahun, jemaah rahimahullah. Baru berkumpul dengan Nabi satu rumah ketika berusia 9 tahun. Itu riwayat yang sahih disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, maka setelah masjid selesai dibangun, mereka membangunkan rumah untuk Nabi dan untuk istri-istrinya, ya. Saudah binti Zam'ah, salah satu istri Nabi, memiliki tempat tersendiri, dan begitu pula dengan Aisyah, punya tempat tersendiri. Jadi Nabi tidak mengumpulkan istrinya dalam satu rumah. Makanya jenengan kalau ingin nikah lagi harus siap rumah, ya, jangan satu rumah, karena pasti ada tidak nyaman hati antara istri pertama dengan istri yang kedua itu. Walaupun baik, walaupun pasti konflik itu akan terjadi, jemaah rahimahullah, ya. Maka lebih bagus pisah rumah, ya. Ini kayaknya kita mau praktek tapi enggak, ya, satu aja repot apalagi dua. Nah, maka kemudian kedua rumah Nabi SAW itu berdampingan dengan masjid, ya, berdampingan dekat banget dengan masjid, ya. Dan rumahnya sangat amat sederhana, terbuat dari tanah dan pelepah kurma, atau batu yang disusun dan atapnya pelepah kurma, sederhana. Apakah di Madinah nggak ada orang kaya? Banyak hadirin,
Orang kaya di Madinah itu ya banyak. Tapi Nabi memang minta rumahnya dibangun sesederhana mungkin. Bayangkan ya, terbuat dari tanah, pelepah kurma, batu yang disusun dan atapnya pelepah kurma. Ya. Rasulullah SAW ingin menunjukkan tentang hidup sederhana. Dan Rasulullah memang ketika membangun negara Islam, beliau lebih memilih hidup sederhana. Berbeda ketika Nabi di Mekah. Nabi di Mekah itu kaya, rumahnya bagus. Karena Nabi selain itu tinggal bersama Khadijah radhiyallahu anha, wanita yang sangat kaya raya. Tapi ketika Nabi di Madinah, dan justru Nabi di Madinah itu punya peluang untuk dapat harta banyak dari pendukungnya. Justru Nabi SAW mengambil jalan hidup yang sangat sederhana. Rumahnya kecil, kemudian tikarnya anyaman dari daun kurma, jemaah rahimakumullah. Ya. Dan apabila beliau tidak memakai baju maka akan berbekas di bahunya atau di punggungnya. Sedangkan kita ini ya empuk, tidur di atas kasur yang empuk. Setelah semuanya selesai, Rasulullah pindah dari rumah Abu Ayyub ke rumah yang baru dibangun tersebut. Dan Nabi tidak melakukan selamatan rumah. Jadi nggak ada selamatan rumah ya. Kalau orang sekarang kan habis bangun rumah terus tasyakuran ya, tasyakuran selamatan. Itu tradisi Bapak Ibu. Dan itu bagus-bagus saja karena tujuannya adalah berdoa kepada Allah. Tapi Nabi tidak melakukannya. Artinya apa? Kalaupun panjenengan tidak melakukan ya betul nopo tidak berdosa dan tidak sunnah. Karena Nabi ketika selesai dibangun rumahnya, beliau tidak melakukan acara ritual apa-apa. Ya. Masjid sederhana penuh makna. Masjid Nabi itu sederhana. Ya. Bukan karena Rasulullah dan para sahabatnya tidak mampu untuk membangun masjid besar dan megah. Ya, mampu mereka, tapi Rasulullah ingin mengajarkan bahwa inti masjid itu bukan ada pada bangunannya, tetapi ketika masjid diisi dengan hal-hal yang bermakna dan bermanfaat. Sekarang kita perhatikan masjid itu megah-megah. Mereka berlomba-lomba dalam membangun masjid. Ya. Bahkan sampai kadang ngutang jemaah Allah. Masjid punya hutang. Coba kalau panitia pembangunannya dan orang-orang yang di situ meninggal, siapa yang bertanggung jawab itu? Ya orang pertama itu. Enggak ada istilahnya masjid punya hutang itu. Wah ini umat punya hutang. Enggak. Yang punya hutang itu siapa? Pemborongnya atau panitia pembangunannya. Enggak ada istilah masjid punya hutang itu. Ya. Nanti yang dituntut oleh orang yang dihutangi ya panitia pembangunannya itu. Enggak mungkin mereka menuntut masjid ini. Ya, maka bangunlah masjid itu sesuai dana yang ada. Kalau dana ada 100 juta, 200 juta, bisa enggak bangun masjid? Bisa, hadirin, sederhana, enggak apa-apa. Karena masjid Nabi waktu itu amat sangat sederhana, ya. Bahkan ada seorang sahabat bertanya ketika pembangunan itu. Kata mereka, tidakkah kita memberinya atap? Atap seperti atapnya rumah para sahabat, para rumah-rumahnya orang Ansor. Kata Nabi, berilah atap seperti atapnya gubuk Musa. Gubuknya Nabi Musa. Yang terbuat dari ranting-ranting kecil dan anyaman pelepah. Masalahnya ini kata Nabi harus cepat rampung. Sementara bagian lantai masjid dihampari pasir dan kerikil kecil. Makanya terkadang Nabi sholat pakai sandal, Bapak Ibu. Ya karena lantainya masih berupa pasir. Masjid Nabi tetap dalam bentuk seperti itu. Artinya sangat sederhana, ya. Sampai masa Khalifah Abu Bakar. Di masa Khalifah Abu Bakar masih tetap tidak ada tambahan, tidak ada perubahan sedikit pun. Renovasi baru terjadi di masa Umar. Itu pun hanya sedikit dan tetap mengacu kepada bentuk awal bangunan masjid di masa Nabi yang dibuat dari batu bata, pelepah kurma dan berpilar kayu. Renovasi besar-besaran terjadi pada masa siapa? Utsman bin Affan, Bapak Ibu. Ini renovasi besar-besaran. Bentuk sudah berubah, sudah terjadi pelebaran, ya. Sampai sekarang itu tambah lebar jemaah rahimakumullah. Ya.
ada juga ukiran dan diplester di zaman Utsman bin Affan. Nah, ini fungsi masjid di zaman Nabi ya. Tidak hanya sebagai sarana ibadah, tapi juga untuk menampung kaum muslimin yang miskin dan masih lajang, yang mereka belum bisa bangun rumah. Ditampungnya di masjid oleh Nabi. Ya. Mereka ini disebut dengan ahlus suffah. Nah, sekarang masjid banyak ditutup. Ditutup, dikunci. Orang mau ke kamar mandi nggak bisa. Nah, ada mudarat, ada maslahatnya. Sisi jeleknya apa? Para musafir nggak bisa mampir. Akhirnya mereka terpaksa ngelencer di tepi-tepi jalan. Ya. Padahal masjid di zaman Nabi itu fungsinya bukan hanya untuk ibadah ya, tapi untuk musafir juga. Kalau ada tamu dari luar kota dan tidak ada keluarga di Madinah, Nabi nyuruhnya tinggal di masjid. Jemaah rahimakumullah. Ya. Seperti Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu. Kalau panjenengan lihat videonya kan, orang-orang haji itu kan banyak yang haji backpacker. Ya tidurnya di masjid. Ya, mereka nyari makannya tidak tahu di mana itu. Dan dibiarkan oleh pemerintah. Kenapa? Memang fungsi masjid itu bukan hanya untuk ibadah. Ya. Kemudian yang kedua, menjadi pusat pembelajaran kaum muslimin. Masjid harus ada kajiannya. Yang ketiga, menjadi pusat penggubahan syair-syair untuk membela dakwah Nabi. Menjadi tempat menahan para tawanan perang, sehingga kaum muslimin bisa mengambil pelajaran dan para tahanan itu bisa mengambil pelajaran saat melihat kaum muslimin. Mereka melaksanakan sholat, mendengarkan Al-Quran. Yang kelima, menjadi pusat pengobatan bagi kaum muslimin yang terluka dalam peperangan. Yang keenam, tempat menerima duta-duta yang diutus kepada Rasulullah SAW. Nabi kalau terima tamu ya di masjid, karena rumah Nabi tidak besar. Baik, kita masuk poin yang terakhir, pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, mayoritas ulama fikih berdalil dengan perbuatan Rasulullah yang membeli tanah milik anak yatim melalui wali mereka yang bernama As'ad bin Zurarah, bahwa akad anak yang belum balik pada harta yang dia miliki itu tidak sah. Jadi kalau panjenengan nyuruh anak panjenengan yang belum balik untuk jual beli tanah ya nggak sah jual beli ya. Jadi, tapi kalau beli hal-hal yang kecil yang tidak berdampak sesuatu yang besar, kalaupun salah itu ulama menyebutnya boleh. Contohnya nyuruh anak beli minyak goreng di toko, betul-betul walaupun belum balik. Ya. Karena harga minyak goreng kita sudah tahu. Ya, dan anak sudah paham nanti dikembalikan segini ya kalau beli. Nah. Kemudian yang kedua, jemaah rahimakumullah, perintah Rasulullah menggali kuburan yang sudah lama, menunjukkan bolehnya menggali kuburan yang lama dan membangun masjid di atasnya jika tanahnya sudah bersih. Jadi boleh. Tapi kalau kuburan baru nggak boleh digali, Bapak Ibu, kecuali ada keperluan penting seperti autopsi dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau ingin dipindah, tunggu kuburan itu sudah lama, udah jadi tulang belulang. Di Arab ya begitu, karena pemakaman terbatas ya, dan orang berebut ingin dimakamkan di tempat itu, akhirnya kuburan yang lama ya digali, dibongkar tulang belulangnya, dikumpulkan, terus dikubur lagi. Ya, diganti dengan jenazah yang baru. Tahun 2020, tahun 2040 mungkin di Malang akan seperti itu. Karena lahan yang sangat sedikit, terbatas, akhirnya kuburan yang lama-lama itu terpaksa harus dibongkar. Kemudian ditambahkan jenazah yang baru. Ya. Kemudian yang ketiga, tanah yang ada kuburannya masih boleh dijual. Jadi kalau panjenengan punya tanah belum diwakafkan, cuman boleh buat kuburan di situ, nggak apa-apa. Kalian bangun kuburan di situ betul-betul. Ya, kalian makamkan mayat di situ nggak apa-apa. Nah, kalau suatu waktu panjenengan butuh tanah itu, ya betul-betul dijual. Selama belum diwakafkan. Kalau sudah diwakafkan ya nggak boleh dijual. Hadirin. Yang keempat, berlomba-lomba dalam membangun masjid karena masjid merupakan salah satu aset amal jariyah. Yang kelima, berdasarkan perbuatan Rasulullah yang tidak memberatkan diri dalam membangun masjid,
Dan berdasarkan perkataan Umar bin Khattab, maka para ulama menyatakan bahwa hukum mengukir masjid dan menghiasinya adalah makruh. Makruh masjid itu dihias, ya, dikasih ornamen bunga-bunga dan lain sebagainya, apalagi di bagian depan, itu hukumnya makruh karena akan mengganggu konsentrasi orang yang sholat. Yang keenam, membangun ikatan dan komunikasi spiritual dengan Allah harus diutamakan daripada membangun yang lain, sebagaimana Rasulullah membangun masjid terlebih dahulu sebelum membangun yang lainnya. Jadi Nabi ingin umat Islam ini kuat dulu hubungannya dengan Allah. Kalau kuat hubungannya dengan Allah, maka yang lain gampang, pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita kaji ini menambah keimanan dan takwa kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.